Kami berapa kali menahan orang mau berangkat, udah sampai di depan bandara, kami malah ditantang. Apa hak Bapak melarang kami ke luar negeri? Tadi saya bilang, kami punya paspor Pak, paspor kami berlaku, negara ASEAN tidak perlu visa, kami punya tiket PP, punya akomodasi hotel, kami punya uang nih Pak. Salah kami di mana sebagai warga negara mau jalan-jalan ke luar negeri? Nah kalau bilang seperti itu kami mau bilang apa? Kalau mereka mau bekerja dalam negeri, pemerintah akan memberikan pendampingan apa nih yang bisa mereka masuki dalam lapangan pekerjaan negeri. Kalau mereka mau tetap kerja ke luar negeri, kami dampingi secara prosedural. Bagaimana prosedur yang resmi yang bisa dilakukan dan kompetensi apa yang mereka butuhkan. Kalau Bapak Ibu ingat ya Bapak Ibu, jadi sebenarnya kasus Kamboja Myanmar ini sudah terjadi jauh sebelum pandemi. Pandemi itu Maret 2020. Jadi ini sebenarnya sudah ada sejak 2020 ke belakang. Tapi berhenti sejenak di 2020 sampai 2022. Nah, 2022 itu mereka mulai aktif kembali. Dan saat itu kita masih belum terlalu memberikan perhatian secara penuh ya. Dan sekarang ini kondisinya semakin marak dan kalau kita lihat ribuan dari WNI kita yang keluar dari pusat-pusat scam dan tentu ini meminta pemulangan. Kalau Bapak Ibu sering melihat media sosial dalam seminggu 2 minggu ini ada kurang lebih udah 7.000 ya warga negara kita minta dipulangkan karena kalau perhatikan 2-3 bulan yang lalu ada perang yang terjadi antara Kamboja dengan Thailand dan saat itu didamaikan oleh Donald Trump pada saat acara konferensi gitu di daerah Malaysia. Kemudian habis itu mereka damai, tapi kemudian perang kembali. Nah, kemudian yang terjadi adalah saat ini kondisinya Kamboja tidak bisa lagi berlindung atas apa yang dulu mereka katakan bahwa mereka akan menertibkan scammer-scammer online ini. Dan saat ini kita lihat, kita baca dan kita lihat perkembangannya, semakin banyak perusahaan-perusahaan scammer online itu yang ditertibkan oleh pemerintah Kamboja sendiri. Dan itu mengakibatkan banyak yang harus angkat koper, baik yang memang kebetulan dia sebagai korban dan dia memang menunggu momen untuk diselamatkan oleh pemerintah Kamboja, maupun yang memang dalam tanda petik mereka juga harus kita curigai sebagai pelaku. Nah, inilah yang kemudian berbondong-bondong meminta perlindungan ke KBRI. Sekarang ini ada ratusan yang tidur di depan KBRI, minta waktu untuk bisa dipulangkan. Tapi nggak mungkin bisa semuanya dipenuhi karena memang ini prosesnya panjang. Jadi Bapak Ibu, sedikit saya sampaikan kondisi yang terjadi. Indonesia dengan 11 negara anggota ASEAN termasuk Timor Timur menerapkan asas resiprokal pembebasan visa. Jadi tidak ada stempel visa, tidak ada stiker visa di paspor kita kalau kita berkunjung ke 11 negara ASEAN. Cukup hanya mengandalkan stempel pada saat keluar dari imigrasi kita dan stempel masuk di negara mereka. Dan itu hanya berlaku 30 hari. Nah, apa yang terjadi setelah 30 hari? Ada dua pilihan. Negara-negara seperti Kamboja yang bukan sebagai negara penempatan, ini adalah negara yang memang tidak disiapkan buat sebagai negara penempatan pekerja migran kita. Bagaimana mungkin kita mau menempatkan warga negara kita ke Kamboja? UMR-nya pun lebih rendah dari kita. Lebih makmur dia tinggal di sini ya, mendapatkan UMR daripada dia bekerja di Kamboja. Jadi yang berangkat ini lebih banyak karena memang kemauan pribadi, personal interest dan bujuk rayu. Nah, inilah yang kami sekarang sedang galakkan agar mereka ini tidak mudah terbujuk rayu oleh janji-janji palsu dari bandar dan sindikat dan sebagainya. Setiap hari kami menerima laporan, Pak ada yang mau berangkat besok ke Kamboja. Kami temuin mereka, 2 orang, 3 orang. Kami bilang, Bapak Ibu jangan berangkat. Kami kan nggak punya hak menahan mereka. Kami punya paspor Pak, kami punya tiket PP. Sebagai warga negara saya punya hak dong jalan-jalan ke luar negeri. Tapi Bapak informasinya mau ke Kamboja, mau kerja. Lah itu hak saya. Terus kami mau bilang apa? Kamu bilang nggak bisa saya tahan. Terus dia kalau nuntut ke kami seperti apa? Lah, negara menghalangi warga negaranya berjalan-jalan ke luar negeri. Selama mereka berangkat, kemudian mereka itu sebagai turis hanya dengan mengandalkan visa turis, ya tadi tanpa visa tadi,
negara nggak bisa berbuat apa-apa. Apalagi mereka menunjukkan tiketnya PP, kemudian ada akomodasi hotelnya, uangnya pun ada, ya meskipun uangnya tadi uang pinjaman ya, nanti suruh balikin lagi ya, itu kan modus juga. Tapi negara nggak bisa berbuat apapun. Akibatnya apa? Mereka berangkat. Apalagi Bapak Ibu perlu saya sampaikan juga informasi ya. 1 minggu AirAsia itu menerbangkan direct 7 kali seminggu. Jam 12.55 nyampe di Kamboja 13.55. Apa susahnya mereka mau terbang dengan AirAsia, cuma tarifnya di bawah 1 juta. Mudah sekali. Kami sempat memanggil manajemen AirAsia, kami bilang, tolong bantu kami untuk bisa memitigasi kalau ada orang-orang yang memang niatnya adalah untuk mau berangkat bekerja secara ilegal. Tapi bagaimana mungkin mereka mau bicara mencegah kalau mereka juga berbisnis untuk mendapatkan penumpang, ya kan? Masalah nanti mereka menjadi scammer online itu bukan urusan mereka. Nah, itu yang kemudian jadi hal ini menjadi sengkarut yang kita sama-sama harus kita coba perhatikan dan kita sadari bersama. Nah, hari ini muncul ada berbagai perdebatan. Dimulai dari ketua OJK yang lama, ya. Mereka bukan TPPO, mereka adalah pelaku. Tapi kalau dari Undang-Undang 18 tahun 2017 jelas kok, warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dan mendapatkan penghasilan, mereka masuk ranah pekerja migran Indonesia. Meskipun ada B-nya, bermasalah. Karena bermasalah berangkat tanpa izin. Ya tadi diam-diam kami tahan. Kemarin baru kami menahan ada orang yang informasi A1 saya dapat, dia sudah 5 kali Pak tahun ini pulang pergi ke Kamboja. Dia adalah leader. Kami sampaikan ditahan sekarang saat hari ini masih ditahan oleh Polres Bandara Soekarno-Hatta. Tapi Polres mengatakan, Pak, kami nggak bisa menahan mereka terlalu lama. Kalau nggak ada bukti bahwa dia terlibat sebagai pelaku, kami akan lepaskan. Udah gimana? Ya sudah, mendekat lagi. Itu yang terjadi terus-menerus hampir setiap hari. Jadi begitu banyak yang kita sudah tahan, sudah kita teruskan ke aparat penegak hukum, tapi kemudian nggak punya bukti, kemudian mereka tetap melakukan kejahatannya lagi. Nah, izinkan saya menjelaskan secara sistematis strategi perlindungan yang kami usulkan. Mohon izin Bapak Ibu, kami dari Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, salam dari Pak Menteri Muhtarudin kepada Bapak Ibu semua. Beliau tidak bisa hadir, mewakilkan saya selaku Dirjen Perlindungan. Konteks masalah yang ingin saya sampaikan adalah bahwa berdasarkan laporan dari KBRI Phnom Penh, ya, Phnom Penh itu di Kamboja, dalam periode 16 Januari sampai 16 Februari tahun ini terdapat ada 4.254 WNI yang walk-in. Walk-in itu apa? Datang ke kantor KBRI, melapor, mengadu. Bisa karena memang mereka ketempatannya memang datang karena sedang digerebek oleh pemerintah Kamboja, atau memang mereka memang lagi kepepet. Sudah habis riwayat saya, nggak ada kesempatan lagi, saya dapat cuan di sini. Nah, saya pulang, kemudian dia harus lapor ke KBRI. Kenapa mereka lapor? Karena rata-rata mereka sudah overstay, ya. Jadi paspor kita itu kan ada masanya tuh 5 tahun, ada juga yang 10 tahun. Kalau paspornya misalnya sudah lewat atau paspornya ditahan, mereka nggak punya paspor lagi, mereka harus lapor ke KBRI. Untuk apa? Untuk keluar dari negara itu. Untuk apa? Diterbitkan SPLP, surat perjalanan laksana paspor. 1 kali jalan saja. Tujuannya untuk mereka bisa pulang. Kenapa? Mereka juga kalau overstay di Kamboja itu dendanya berapa? $10 per hari. Jadi saya udah hitung-hitung secara kasar aja, paling tidak kalau dia setahun tinggal di sana overstay, kalau dia pulang secara normatif, secara resmi, dia kena denda kurang lebih 63 juta. Kalau dikalikan 365 hari, dikalikan $10, itu dapatnya kalau dirupiahkan kurs sekarang 16.800, kurang lebih 63 juta. Tapi karena ini yang meminta pulang ribuan, akhirnya apa? KBRI meminta permohonan ampun, pemutihan kepada pemerintah Kamboja melalui Kementerian Imigrasinya, dan prosesnya nggak bisa sebentar, bisa sampai 6 bulan, dan itu yang nggak disadari oleh masyarakat, dikiranya instan. Pemerintah harus hadir bahwa mereka harus dipulangkan besok kalau bisa pulang, nggak bisa, karena bagaimanapun juga pemerintah kita yang diwakili oleh perwakilan kita di sana harus melakukan koordinasi dengan imigrasi dan polisi setempat untuk mereka bisa dipulangkan secara normal.
Nah, tapi dalam hal tadi mereka dapat pengampunan tidak membayar denda overstay-nya yang 63 juta tadi. Bayangkan 63 juta dikalikan ribuan tadi, kita nggak mungkin bisa membayarkan mereka. Apalagi mereka dibayar sendiri, itu lebih nggak mungkin lagi. Nah, inilah kemudian diminta kesabarannya, prosesnya bertahap, sehingga ini yang menyebabkan banyak masyarakat yang merasa pemerintah kok tidak hadir secara penuh. Ini yang terjadi. Nah, di sisi hulu sepanjang 2025 kami mencegah ada kurang lebih 554 calon pekerja migran Indonesia yang berangkat non prosedural ke Kamboja dan 9 orang ke Myanmar. Myanmar ini kenapa semakin kemarin semakin sedikit? Karena waktu yang tahun lalu bulan Maret kami pernah menjemput 700-an dari Myanmar. Itu gelombang-gelombang terakhir setelah mungkin sekarang Myanmar itu karena pertama mereka itu kan dipimpin oleh junta militer. Kemudian banyak sekali militan-militan yang tidak berseberangan dengan pemerintah setempat itu yang kemudian membangun tadi bisnis dunia online tadi, sehingga ruang gerak mereka semakin terbatas. Nah, yang terjadi Myanmar itu kemudian banyak yang melarikan bisnisnya ke Kamboja. Nah, awal-awalnya Kamboja ini masih memberikan sikap permisif atau memberikan kesempatan buat para pebisnis tadi membangun judi online, kamera online-nya. Tapi sekarang dengan ancaman dari Bangkok, dari Thailand, dan juga dari Amerika, mereka sekarang juga sudah lumayan ketat ya dengan dibubarkan kompon-kompon, dan itu kemudian kita lihat beritanya di berbagai media sosial kita ya. Nah, secara nasional ada 6.205 orang berhasil dicegah melalui lebih dari 2.000 kegiatan pencegahan. Di ruang digital kami juga bekerja Bapak Ibu. Jadi kami nggak kerja secara fisik, di ruang digital juga ada 1.510 link yang kami take down. Jadi hari ini kami lihat ada 10 link yang mengajak untuk ke luar negeri. Kami tahu ini adalah palsu dan ini menjerumuskan. Kami buat surat resmi, tanda tangan dari kami kirim ke Komdigi, kami minta take down. Ada yang diterima oleh Meta. Meta itu induknya WhatsApp, Facebook, sama satu laginya IG. Ada yang diterima, dia ditolak. Kalau diterima langsung di take down. Apa yang terjadi? Hari ini kami take down 10, besok tumbuh 100. 100 kami take down, besok tumbuh 1000. Apa susahnya bikin domain atau bikin akun saat ini? 1 detik jadi. Mudah sekali. Nah, itulah yang kemudian terjadi. Dan Bapak Ibu tambah satu lagi ya, saya sampaikan. Bandara internasional kita, sebagaimana bandara-bandara internasional lainnya seluruh dunia, itu sekarang sudah sangat canggih. Apa canggihnya? Ada namanya fasilitas autogate. Autogate itu ada 20 ya. Yang kalau kita modal paspor tadi dilipat seperti gini, dibuka, kita tempelkan di mesin scannernya, kita melihat ke kamera, smile, pintu terbuka. Apa yang terjadi? Tidak ada lagi yang bertanya, Bapak mau kemana? Tujuannya kemana? Punya visa kerja nggak? Punya uang nggak? Punya hotel buat menginap nggak? Itu tidak pernah ditanyakan lagi. Kecuali kalau dia misalnya nyeken, kemudian ini gagal karena suatu dan lain hal, dia baru ke samping. Ada empat tempat pemeriksaan imigrasi yang ada petugasnya. Tapi 20 ini itu adalah free sepanjang kita punya paspor elektronik. Tapi yang paspornya bermasalah pasti dibuang ke kanan. Nah, disitulah bisa ditanya. Tapi berapa banyak yang bisa ketangkap di sana yang lolos di sini? Nah, ini jadi perkara juga. Bukan berarti kita anti teknologi, karena semua bandara internasional seluruh dunia menggunakan itu. Nggak mungkin kita bilang, ya sudah kita nggak usah pakai autogate, nggak bisa. Itu memperlancar arus perjalanan para penumpang untuk masuk ke boarding gate-nya. Nah, sekarang tinggal bagaimana kita bisa kerjasama dengan maskapai, kemudian dengan petugas untuk melihat. Tapi tadi kalau didandaninnya dia baik, dia seolah-olah bukan seperti kayak orang yang celingak-celinguk, bingung. Pasti aja dia masuk ke dalam gate tadi sampai ke ruang boarding, dia nggak ada yang menahan. Bahkan Bapak Ibu saya cerita ya, kami berapa kali menahan orang mau berangkat, udah sampai di depan bandara, kami malah ditantang. Apa Bapak melarang kami ke luar negeri? Tadi saya bilang, kami punya paspor Pak, paspor kami berlaku, negara ASEAN tidak perlu visa, kami punya tiket PP, punya akomodasi hotel, kami punya uang nih Pak. Salah kami di mana sebagai warga negara mau jalan-jalan ke luar negeri? Nah, kalau bilang seperti gitu, kami mau bilang apa? Ya kan? Akhirnya mereka berangkat, dan kemudian berangkat, itulah tadi
timbul masalah-masalah. Nah, inilah kemudian kami lihat kombinasi rekrutmen digital dan kemudian mobilitas regional bebas visa ASEAN dan konversi visa turis menciptakan celah struktural. Ada konversi visa turis. Jadi awalnya datang dia sebagai turis, tapi sebelum 30 hari sudah diberikan konversi oleh perusahaan tempat dia bekerja untuk kemudahan. Udah Bapak mulai minggu depan sudah saya ganti visanya menjadi visa kerja. Tujuannya untuk dia bekerja di scam online tadi. Ya. Dan selanjutnya mungkin slide berikutnya, ada 4 slide saja ini, strategi hulu dari pencegahan dan deteksi dini. Pertama adalah standarisasi indikator rekrutmen beresiko. Polanya konsisten, adalah gaji tinggi tanpa kontrak formal, penggunaan visa turis, dokumen hanya paspor, pekerjaan dikemas sebagai admin atau customer service digital dengan tujuan dominannya Kamboja dan Myanmar. Nah, pola ini harus diformalkan sebagai indikator risiko nasional. Jika seseorang memenuhi indikator tersebut, maka perlu dilakukan pencegahan dalam kerangka perlindungan. Jadi Bapak Ibu, tiap hari itu saya menerima ratusan BRAFAK, Pak. BRAFAK itu berita fact dari seluruh KBRI kita. Yang paling banyak itu dari Kamboja, dari Myanmar. Di situ disebutkan nama daftar orang-orang terlampir ini ada ratusan, tolong diberikan catatan sebagai subject of interest, SOI. Tapi kami nggak bisa seperti kayak kita membuat pencekalan ke imigrasi. Tolong imigrasi dicekal orang-orang ini jangan berangkat lagi. Nggak boleh. Karena imigrasi mengatakan yang bisa mencekal itu adalah orang-orang yang menyangkut tindakan tertentu, ya mungkin KPK dan sebagainya. Tapi kalau untuk orang yang berangkat ke luar negeri nggak bisa dicekal. Jadi apa yang kami lakukan? Saya setiap hari membuat surat ke Ditjen Imigrasi. Kami minta daftar nama berikut sesuai dengan berita fact dari KBRI, tolong dijadikan subject of interest. Apa maknanya? Subject of interest ini pada saat nanti mereka mau terbang lagi, petugas TPI tadi paling tidak pada saat dia nyeken paspornya, itu langsung gitu kan, disuruh pinggir dulu. Itu yang bisa kami lakukan sejauh ini. Karena kalau misalnya itu nggak kami lakukan juga, ya sudah. Mereka kan bisa menggunakan cara tadi dengan fasilitas yang diberikan oleh bandara. Kedua adalah penguatan patroli siber. Ini juga penting Bapak Ibu. Kami sudah melakukan lebih dari 1.500 link yang kami sudah take down. Namun yang lebih penting adalah membangun sistem monitoring berkelanjutan terhadap lowongan kerja yang sifatnya digital, yang penuh resiko. Inilah yang kemudian kami ingin edukasi, kampanye migrasi aman. Enggak cuma kami ajak semua kalangan termasuk pemerintah daerah untuk bisa melakukan proses kampanye migrasi aman yang terukur. Ketiga adalah pengawasan berbasis profiling risiko di pintu keberangkatan. Diperlukan tentunya integrasi dari semua pihak termasuk dari imigrasi dan dari instansi lainnya. Namun kita tentunya menyadari tidak semua risiko dapat dihentikan di fase ini karena itu diperlukan strategi tengahnya. Lanjut strategi tengah ini ya Bapak Ibu ya. Ini klasifikasi dan integrasi data. Bapak Ibu yang saya hormati, ketika WNI sudah berada di Kamboja dan terindikasi online scam, fase yang paling sensitif adalah penentuan status. Kenapa? Harus ada klarifikasi yang tegas, apakah dia memang korban TPPO kah atau yang tidak terindikasi sebagai korban. Tanpa presisi, kebijakan nantinya akan menjadi bias. Kita salah orang tadi yang dibilang oleh Pak Ali tadi, pelaku kemudian dianggap sebagai korban nanti dianggap sebagai pelaku. Nah, asesmennya harus berbasis indikator objektif. Apakah ada penipuan dalam perekrutan, pembatasan kebebasan, penahanan dokumen, ancaman atau kekerasan, serta eksploitasi kerja. Jika indikator-indikator ini terpenuhi, mekanisme perlindungan korban dijalankan. Jika tidak, pendekatannya tentu berbeda. Selanjutnya, ini juga tidak paling penting adalah integrasi data walk-in, pencegahan dalam negeri, perintasan imigrasi, dan data relevan lainnya perlu terhubung untuk memperkuat presisi kebijakan. Dan selanjutnya strategi hilir, kita lihat di sini, pemulangan dan integrasi. Jadi kalau Bapak Ibu, setelah mereka sekarang ini posisinya ada ribuan nih yang sedang mengantri mau pulang. Bahkan Kemlu mengatakan, ya informasi dari media yang saya dapatkan, akan melakukan charter pesawat. Karena kalau ikut pesawat reguler kayak AirAsia tadi kan cuma batasnya paling cuma 200 seat ya. Ini mau langsung charter berapa pesawat untuk berapa trip sekaligus dipulangkan. Karena jumlah ribuan. Jadi begitu pemerintah Kamboja sudah memberikan pemutihan, oke, 2.000 orang ini boleh pulang, tidak perlu bayar denda overstay, langsung itu. Nah, masalahnya
Pemerintah nggak mungkin memulangkan mereka seketika karena anggarannya nggak punya. Anggaran ini biasanya ditanggung oleh masing-masing perusahaan yang mengerjakan mereka atau mereka sendiri. Nah, ini menyebabkan akhirnya terjadi antrian. Yang sudah siap punya uangnya mereka bisa dipulangkan. Karena mereka dulu berangkatnya juga tidak lapor, tidak izin, tidak ada prosedural, sehingga kemudian inilah yang menyebabkan akhirnya mereka juga harus menanggung akibatnya. Nah, pemulangan inilah fase paling menguras sumber daya kita, karena itu harus dikelola dengan dua prinsip, kemanusiaan dan klasifikasi. Pertama adalah pemulangan berbasis assessment. Jadi bagi korban TPPO pasti difasilitasi penuh dalam kerangka perlindungan, biaya tiketnya, biaya semuanya ya. Nah, bagi yang tidak terindikasi sebagai korban, pendekatannya berbeda, termasuk kemungkinan pembinaan atau sanksi administratif sesuai regulasi. Negara tidak boleh dipersepsikan sebagai penjamin risiko atas keberangkatan non-prosedural. Kedua adalah reintegrasi terukur bagi korban. Korban sering menghadapi tekanan ekonomi, stigma, dan utang. Tanpa intervensi lanjutan, risiko reviktimisasinya kembali itu menjadi lebih tinggi. Nah, reintegrasi ini juga harus mencakup pendampingan psikososial pasca kepulangan, konseling dan penguatan mental, konseling persiapan kerja, dan akses informasi peluang kerja dalam negeri. Tadi sampaikan, ya mereka memang nggak ada pilihan lain kerja ke sana, karena memang dalam negeri memang mereka kekurangan lapangan kerja. Nah, tugas kita lah pemerintah mendampingi mereka. Kalau mereka mau bekerja dalam negeri, pemerintah akan memberikan pendampingan apa nih yang bisa mereka masuki dalam lapangan pekerjaan negeri. Kalau mereka mau tetap kerja ke luar negeri, kami dampingi secara prosedural. Bagaimana prosedur yang resmi yang bisa dilakukan dan kompetensi apa yang mereka butuhkan. Karena jangan kayak tahun lalu ada tagar kabur aja dulu. Itu aja nekat. Karena mereka nggak punya kompetensi, berangkat sampai di sana mereka jadi pengangguran lagi. Malah jadi repot semuanya, negara yang didatangin repot, negara kita juga repot. Nah, ini kita akan memberikan mereka edukasi dan pelatihan. Tujuannya dua, memulihkan korban secara menyeluruh dan mencegah keberangkatan berulang dengan pola yang sama. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup, kami berharap forum ini menghasilkan rekomendasi konkret dan memperkuat sinergi dalam melindungi warga negara kita di luar negeri. Dan tentunya sesuai dengan permintaan dari panitia dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, secara resmi saya membuka diskusi publik perdagangan orang dan scam online Kamboja, perlindungan korban, penguatan hukum dan kebijakan. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.